Assalamualaikum para pecinta film India. Mimin akan menceritakan salah satu film terbaik tahun 2020. Judulnya Ala Vaikunthapura Mulo yang dibintangi Allu Arjun dan Pooja Hegde. Film ini sangat menghibur hati. Kita tidak akan pernah bosan menontonnya meski berkali-kali. Bollywood saja sampai membuat ulang film ini. Tapi gaya Allu Arjun tidak mungkin tertandingi. Oke, Mimin ucapin selamat menikmati. Halo. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन वाल्मीकि मी आवड इकडे ना అవును. Seorang pria kelas menengah, Valmiki, datang ke rumah sakit karena istrinya melahirkan. Istri bos Valmiki juga sedang melahirkan di ruangan VIP. Malam itu, Valmiki dikaruniai seorang bayi laki-laki. Begitu pula dengan bayi keluarga bosnya. Tapi bayi laki-laki bos Valmiki tidak bergerak. Perawat bernama Sulochana panik. Dia takut akan disalahkan jika si bayi meninggal. Mengingat bayi itu adalah putra pertama dari miliarder Ramachandra dan Yashoda. Sulochana akan menelpon dokter. Valmiki yang wajahnya penuh penyakit hati berinisiatif agar bayi mereka ditukarkan saja. Valmiki mengaku rela mengorbankan anaknya demi kebahagiaan keluarga sang bos. Sulochana dilema dengan situasi itu. Dengan perasaan ketakutan, Sulochana setuju. Mereka menukar kedua bayi itu. Setelah ditukar, bayi Ramachandra menangis. Sulochana lega, bayi itu masih hidup. Valmiki justru tidak mau mengembalikan bayi Ramachandra. Valmiki memang berniat jahat sejak awal. Dia ingin bayinya bisa hidup mewah seperti pangeran. Valmiki mengaku iri dengan Ramachandra yang dulu adalah sahabatnya. Valmiki cemburu karena Ramachandra menjadi kaya setelah menikahi putri pemilik perusahaan ARK. Sedangkan nasib dirinya tetap miskin sebagai pegawai biasa. Perawat Sulochana berusaha merebut bayi di tangan Valmiki. Akibatnya, Valmiki mendorong Sulochana hingga terjatuh dan koma. Kaki Valmiki juga keseleo karena terpeleset. Besok paginya, Valmiki dan istrinya pulang membawa bayi Ramachandra dengan bajai. Sedangkan Ramachandra menggunakan mobil mewah membawa pulang bayinya yang sebenarnya bayi Valmiki. Rahasia besar itu hanya diketahui oleh Valmiki dan Sulochana. Bayi yang dibawa Ramachandra diberi nama Raj Manohar. Sementara anak kandung Ramachandra diberi nama Bantu oleh Valmiki. Sejak kecil, Bantu selalu berusaha membuat ayahnya bangga, seperti mendapatkan nilai sekolah yang tinggi. Tapi Valmiki tidak pernah bisa menghargai itu. Bantu selalu direndahkan dan dihina setiap waktu. కొన్ని జాతకాలంతే వాడి బ్రతుకు మారిపోతున్నాయండి వెరీ బ్యాడ్ 20 tahun berlalu, rahasia Valmiki tetap aman. Kakinya juga masih keselio seperti orang pincang. Valmiki selalu hidup dalam ketakutan. Dia sering bermimpi melihat Bantu hidup dengan kemewahan seperti menaiki helikopter. Selama ini Bantu hidup menderita layaknya pemuda dari keluarga miskin. Dia tidak pernah diperlakukan seperti anak oleh Valmiki. Seringkali Bantu diberikan barang-barang bekas Raj Manohar. గ్యాప్ ఇచ్చావు ఇవ్వాల Bantu juga tidak bisa melanjutkan S2. Beasiswanya dialihkan untuk anak perempuan Valmiki yang bernama Sailaja. Valmiki menilai tidak ada artinya Bantu S2. Hidup Bantu tidak akan pernah berubah. Saat ini anak kandung Valmiki, Raj Manohar yang dibesarkan sebagai putra miliarder Ramachandra akan kembali dari luar negeri. Valmiki paling sibuk menyambut kepulangan Raj. Valmiki menyuruh Bantu membeli berbagai persiapan penyambutan, tapi Bantu selalu dilarang memasuki gerbang rumah mewah miliarder Ramachandra. Bantu sendiri heran dengan sikap ayahnya. Valmiki beralasan rumah Ramachandra adalah Vaikuntapuram alias rumah Tuhan. Orang seperti Bantu tidak layak masuk. Pecundang sepertimu dilarang masuk, ucap Valmiki. Kepulangan Raj Manohar disambut layaknya seorang pangeran. Raj memang selalu dimanja oleh ibunya Yashoda. Padahal Raj pulang setelah dikeluarkan dari kampus karena otaknya bodoh dan malas. Nasib Raj dan Bantu benar-benar tertukar. అది మన రేంజ్
Lebih-lebih sikap Valmiki sering membuat Bantu sakit hati. Ketika akan menghadiri wawancara kerja saja, ayahnya justru memaksa Bantu mengantar Sailaja pergi. Bantu menemani Sailaja membeli barang keperluannya. Sekelompok pemuda bermotor iseng menarik selendang Sailaja hingga membuatnya tercekik. Untung saja Bantu bergerak cepat menyelamatkan Sailaja. Bantu menemui para pemuda tadi. Secara baik-baik, Bantu meminta selendang adiknya dikembalikan. Salah seorang pemuda memuji kecantikan dan keseksian Sailaja. Bantu tersenyum bangga mendengar itu. Sekali lagi, Bantu meminta selendang adiknya. Bantu justru disuruh menukar selendang itu dengan tubuh adiknya. Mendidih darah Bantu mendengar pelecehan itu. Tanpa bicara apapun, Bantu menunjukkan kekuatannya. Bantu menghajar mereka dengan penuh gaya. Musuh di hadapan Bantu hanya seperti butiran debu. Kekuatan dan kehebatan Bantu membuat lawannya bertekuk lutut. Selendang Sailaja didapatkan kembali. Selanjutnya, Bantu pergi wawancara kerja ke salah satu perusahaan travel. Dia diwawancarai oleh Ravinder Reddy. Kurikulum vitae atau CV Bantu cukup unik. Mimpinya ingin membeli sepeda motor. Bantu memberitahu dirinya sangat ingin membeli motor. Ayahnya tidak pernah mau membelikan, padahal motor sudah menjadi kebutuhan utama. Satu hal lagi yang harus diketahui tentang Bantu, dia orang yang jujur. Bantu terbiasa hidup jujur. Sifat itu sangat tidak disukai oleh ayahnya. Kepala saya sakit jika berbohong, terang Bantu. Ravinder menyukai kejujuran Bantu. Orang seperti Bantu sangat dibutuhkan perusahaan. Bantu pun diterima kerja. Pada hari pertama masuk kerja, Bantu bertemu seorang gadis cantik bernama Amulia di lift. Bantu tidak bisa menahan kekagumannya melihat pesona Amu, terutama bagian kaki Amu yang menawan. Amu sampai risih dengan mata jelalatan Bantu. Rupanya Amu adalah bos Bantu. Tentu saja Bantu jadi malu dan takut. Tapi matanya masih saja melirik kaki indah Amu. Sebagai hukuman atas sikap kurang ajar Bantu, Amu mengirimnya bekerja membawa pelanggan wisatawan ke tempat-tempat ekstrim. Bantu sangat menderita dengan tugas itu. Bantu juga diajak membawa wisatawan ke Paris. Bantu semakin terpesona dengan kecerdasan dan kecantikan Amulia. Untungnya pekerjaan di sana berjalan lancar. Bantu selalu bekerja keras dalam hidup. Beda halnya dengan Raj Manohar yang hidup tanpa beban. Hari-harinya dihabiskan dengan mendengar musik dan bersanteria. Padahal Ramachandra sedang pusing memikirkan masalah perusahaan. Rahasia besar tentang identitas asli Raj Manohar masih tertutup rapat karena perawat Sulochana belum pernah bangun dari koma. Sulochana selalu dijenguk oleh Valmiki. Tujuannya untuk memastikan rahasia tetap aman. Biaya perawatan Sulochana juga ditanggung Ramachandra karena telah membantu putranya lahir. Tiba-tiba Sulochana tersadar dan menarik tangan Valmiki. Jantung Valmiki serasa akan copot. Tapi ternyata Sulochana belum pulih. Dia belum bisa melihat dan mendengar. Waktu hidupnya sekitar 2 bulan lagi kalau dia sadarkan diri, jelas dokter. Valmiki bisa menjalani hidup dengan tenang. Ramachandra justru sedang dilanda masalah serius. Perusahaannya ARK Group diincar oleh seseorang bernama Vaiditali. Sosok Vaiditali tidak berbeda dengan ayahnya, Appalanaidu yang kejam dan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Pendiri ARK, Anand Ramakrishna yang merupakan mertua Ramachandra, meminta cucunya menghadiri rapat dengan Vaiditali. Raj Manohar harus menolak permintaan Vaiditali yang ingin menguasai 50% saham perusahaan. Temui dia dan katakan tidak dengan tawarannya, ujar Anand. Ramachandra yang akrab dipanggil Ramu memberikan pesan serupa kepada putra tunggalnya itu. Raj diingatkan untuk berani mengatakan tidak kepada siapapun. Pertemuan Raj dengan Vaiditali berlangsung di kantor perusahaan ARK. Ramu memantau Raj dari sebuah hotel. Melalui panggilan telepon, Ramu mengajari Raj cara menghadapi Vaiditali. Tanpa banyak basa-basi, Vaiditali menawarkan investasi di perusahaan ARK. Ramachandra terus meminta Raj mengatakan tidak. Sayangnya Raj hanya diam mematung. Raj sama sekali tidak bernyali.
Ramachandra terpaksa bicara langsung melalui video call dan menolak tawaran Paiditali. Ramu mengusir Paiditali pergi. Karakter Raj membuat Ramu sangat kecewa. Get her off my office. Kebetulan sekali di belakang tempat duduk Ramu ada Bantu yang sedang menemani Amulya. Mereka bertemu dengan pemodal perusahaan Sudarsan. Kinerja Amu dalam menjalankan perusahaan sangat diapresiasi. Amu telah memberikan keuntungan besar dalam waktu 2 tahun. Sudarsan ingin membeli perusahaan Amu. Tentu saja Amu keberatan. Hanya saja Amu tidak berani berkata tidak secara lantang. Bantu ikut bicara memperjelas jawaban Amu yang tidak ingin menjual perusahaannya. Sudarsan justru mengeluarkan ancaman. Jika Amu menolak, maka akan dilibas dan digilas. Bantu marah mendengar bosnya diancam. Pengawal Sudarsan yang ingin menghajar Bantu kalah cepat. Bantu memukul dan menendang mereka dengan cara bergaya. Cukup mudah bagi Bantu menaklukkan mereka tanpa beranjak dari kursinya. Kini situasi berubah. Sudarsan yang terintimidasi. Jika ada yang bilang tidak, itu artinya tidak, apalagi yang mengatakannya seorang wanita, tegas Bantu. Ramu yang sejak tadi memperhatikan tersenyum bangga. Ternyata masih ada generasi saat ini yang belum kehilangan nyali untuk mengatakan tidak. Ramu curhat kepada mertuanya tentang peristiwa hari itu. Dia malu dengan karakter putranya yang tidak bernyali. Ramachandra merasa gagal menjadi seorang ayah. Tapi saat saya melihat ada anak muda yang pemberani di hotel, saya seperti melihat bayangan saya sendiri, ucap Ramachandra. Kata-kata Ramu membuat istrinya Yasoda kesal. Yasoda alias Yasu tidak suka suaminya memuji putra orang lain. Ramu, kamu itu dulu pegawai biasa yang bekerja keras untuk membuat ayah saya terkesan. Makanya kamu bisa menikahi saya. Tapi Raj adalah putra saya. Dia tidak butuh membuktikan apapun. Dia terlahir sebagai pangeran. Jadi jangan lagi kamu puji putra orang lain di hadapan saya, ujar Yasu pergi. Ayah Yasu, Anand, tidak tertarik dengan sosok pemuda yang dipuji Ramu. Anand justru penasaran dengan gadis yang mampu memajukan perusahaan dalam waktu singkat. Anand berinisiatif menjodohkan Raj dengan gadis itu. Cukup mudah bagi keluarga miliarder mencari informasi tentang Amulya. Pertemuan antara Raj dan Amu diatur. Padahal sebenarnya Raj sudah saling mencintai dengan sepupunya Nandini. Raj tidak berani menolak. Begitu pula dengan Amu. Pertemuan pertama itu langsung dilanjutkan dengan pertunangan. Bantu yang datang atas panggilan Amu terlihat kecewa dengan pertunangan bosnya. Belum lagi Bantu harus menghadapi panggilan polisi karena telah memukul pengawal Sudarsan. SP Prajapati yang menangani kasus tersebut tidak percaya Bantu mampu memukul pengawal Sudarsan. Padahal Bantu sendiri mengakui sudah melakukannya. Untuk memberi bukti, Bantu memukul kembali salah seorang pengawal Sudarsan. Sayangnya saat itu SP Prajapati sedang menunduk mengambil kertas. Bantu begitu percaya diri dan bergaya setelah memukul. Prajapati malah bingung. Bantu jadi sedih. Dia sudah memukul dengan penuh gaya, tapi justru tidak dilihat oleh Prajapati. Amu kesal dengan Bantu yang bicara jujur mengakui perbuatannya. Bantu berdalih, jujur adalah solusi dari semua masalah. Termasuk untuk membatalkan pertunangan Amu dengan Raj. Amu harus berani bicara jujur kepada Ramachandra. Apalagi Amu dan Bantu sudah mulai saling menyukai. Actually, I like Amu. తెలుసు మేడం. Besoknya Bantu menemani Amu untuk menemui Ramachandra. Tapi Ramachandra terlebih dahulu ditemui oleh Appala Naidu yang merupakan ayah Paiditali. Kedatangan Naidu karena Ramachandra menolak memberikan setengah sahamnya. Apapun yang putra saya minta harus diberi, tegas Naidu. Ramachandra sama sekali tidak gentar. Tanpa diduga, Naidu menusuk dada Ramachandra dengan ujung payungnya. apa burramu kakkala kottolakistamo. Lift dan jalur darurat juga dirusak agar Ramachandra tidak bisa diselamatkan. Naidu yakin Ramachandra tidak mungkin selamat. Ketika Amu dan Bantu datang, Ramachandra ditemukan sudah terluka parah.
Mereka sangat panik. Untungnya Bantu orang cerdas. Dia bisa membawa Ramachandra turun dari gedung kantor menggunakan alat pekerja. Bantu membawa Ramachandra ke rumah sakit. Semua tenaga medis bergerak cepat menyelamatkan Ramachandra yang seorang miliarder. Sulochana yang menjadi pasien sampai dilepas. Spontan saja Bantu memegangnya sehingga tidak kejedot tembok. Sulochana menanyakan apakah Bantu anak Ramachandra. Kebetulan saat itu Valmiki baru datang ke rumah sakit bersama mertua Ramachandra. Bantu menunjuk Valmiki sebagai ayahnya. Menyadari itu, Sulochana langsung teringat dengan peristiwa puluhan tahun lalu. Sulochana berkali-kali memberitahu Bantu bahwa orang yang ditunjuk itu bukan ayahnya. Sulochana menegaskan ayah kandung Bantu adalah Ramachandra. Bantu tidak begitu peduli karena hanya omongan pasien itu dianggap ngawur. Sulochana jadi sangat marah. Dia Valmiki, dia bukan ayahmu, tegas Sulochana. Bantu kaget karena perawat itu mengenal nama ayahnya. Sulochana pun menceritakan rahasia besar yang selama puluhan tahun tersimpan. Bantu sangat syok mengetahui fakta bahwa dirinya adalah putra miliarder Ramachandra yang ditukar saat bayi. Dia tidak pernah menyangka takdirnya tertukar karena keserakahan Valmiki. Sulochana memaksa bisa bertemu Ramachandra untuk mengungkap semuanya. Jangan sampai dia meninggal sebelum mengatakan kebenaran. Tapi sayangnya Sulochana tidak sadarkan diri lagi. Bantu bingung harus berbuat apa. Hati, jiwa, dan pikirannya bergejolak. Bantu mengintip ayah kandungnya yang sedang ditangani dokter. Perasaan Bantu bercampur antara sedih dan bahagia. Istri Ramachandra, Yasoda, baru sampai rumah sakit. Dialah ibu kandung Bantu. Ingin sekali rasanya Bantu memeluk wanita judes itu. Tapi Bantu tidak mungkin melakukannya. నమస్తే వెనకాల కూర్చున్నారు రమ్మనండి. Yasoda mengucapkan terima kasih karena Bantu telah menyelamatkan Ramachandra. Bantu yang diketahui putra Valmiki diminta menunggu untuk diberikan imbalan. Yasoda harus melihat kondisi suaminya terlebih dahulu. Ayah Yasoda, Anand, juga menghampiri Bantu. Anand mengelus pundak Bantu dengan tatapan haru dan menyampaikan terima kasih. Bantu dan Valmiki memilih untuk pulang. Bantu sangat marah dengan pria jahat itu. Sekuat tenaga, Bantu menahan emosinya. Tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Sulochana. Ternyata perawat itu baru saja meninggal. Valmiki jadi tersenyum bahagia. Bantu menanyakan apakah ayahnya mengenal wanita yang meninggal itu. Valmiki mengaku sama sekali tidak kenal. Bantu jadi tidak bisa mengontrol diri lagi. Untuk pertama kalinya Bantu menampar wajah pria jahat itu dengan sangat keras. Saya kesal dengan kebohonganmu, ujar Bantu. Valmiki bingung dengan sikap Bantu yang mulai berani melawan. Dalam perjalanan pulang, Valmiki menghentikan motor. Dia menanyakan alasan Bantu berani memberikan tamparan. Bantu masih bersikap dingin. Satu kalimat yang keluar dari mulutnya membuat Valmiki langsung panik. Kamu bukan ayah saya, itu sebabnya saya berani memukulmu, ucap Bantu. Valmiki jadi marah-marah. Bantu diminta tidak mempercayai omongan ngawur perawat yang sudah koma selama puluhan tahun itu. Tanpa sadar, Valmiki membenarkan cerita Sulochana. Saya tidak pernah menyebut perawat, ujar Bantu. Valmiki jadi tersudut dan terjebak. Akhirnya Valmiki mengakui telah menukar Bantu saat baru dilahirkan. Bantu bertambah marah dan kecewa. Bantu tidak lagi memanggil Valmiki dengan sebutan ayah. వాల్మీకి చెప్పు ఒకటి చెప్పి వస్తుంటావు కదా చెప్పు. Valmiki memohon agar rahasia itu tidak dibongkar. Rupanya Bantu berpikiran sama. Jika kebenaran diungkap, Raj akan langsung dilempar dari rumah Ramachandra. Raj bisa bunuh diri mengetahui ayah kandungnya karyawan rendahan seperti Valmiki. Saya akan diam untuk sementara waktu. Ibu juga akan menangis dengan perbuatanmu. Saya tidak bisa memanggilnya Bibi setelah puluhan tahun merawat saya, terang Bantu.
Meski tidak bisa mengubah takdir, Bantu merasa sudah cukup puas dengan fakta yang diketahuinya. Hati Bantu terasa bebas dan bahagia. Kebebasan untuk tidak harus membuatmu terkesan. Sejak kecil, saya selalu berusaha mencari cara membuatmu terkesan. Sekarang saya temukan jawabannya, Valmiki. Saya bebas sekarang, ujar Bantu pergi. Besoknya, Bantu kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayah kandungnya. Bantu menyaksikan sendiri sikap ibunya, Yasoda, tidak merawat suaminya dengan baik. Terlihat jelas mereka ada masalah pribadi. Bantu jadi kasihan dengan nasib ayahnya. Bukan itu saja, Bantu juga melihat ulah adik ipar ayahnya, Kasih, yang melakukan korupsi. Biaya tagihan rumah sakit sebesar 22 juta rupiah digandakan menjadi 188 juta rupiah. Tindakan Raj Manohar selaku orang yang dianggap sebagai putra lebih aneh lagi. Raj membawa bunga ke rumah sakit seperti orang asing. Kakeknya sampai ngomel-ngomel. Bantu sangat prihatin dengan kondisi keluarga aslinya. Bantu ingin bisa melihat kedua orang tuanya setiap hari. Tapi Valmiki tidak mau membantu. Valmiki akan tetap berusaha menjauhkan Bantu dari orang tua aslinya. Sementara itu, Ramachandra sudah pulang dari rumah sakit. Dokter yang bertugas menangani Ramachandra di rumah bernama Srinivas. Tiba-tiba Srinivas mengusulkan agar pemuda yang telah menyelamatkan Ramachandra bisa datang. Ramachandra pasti akan lebih cepat sembuh jika bertemu dengan pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata Srinivas mengusulkan itu karena anaknya telah diculik oleh Bantu. Valmiki yang justru kalang kabut dengan ide dokter. Valmiki menyebut putranya sedang sibuk bekerja. Mertua Ramachandra, Anand Ramakrishna, heran dengan sikap Valmiki. Sejak dulu Valmiki tidak pernah mau mengajak putranya datang. Apa masalahmu sebenarnya? Kenapa kamu selalu sembunyikan dia sejak kecil? Tanya Anand. Valmiki tidak memiliki pilihan lain. Dia terpaksa menelpon Bantu. Orang yang ditelepon rupanya sudah menunggu di dekat rumah Ramachandra. Bantu pun diajak masuk. Seperti dalam mimpi, Bantu sangat bahagia akan memasuki rumah orang tua aslinya yang sangat kaya raya. Tidak lupa Bantu berselfie ria di depan gerbang rumah besar bak istana itu. Disinilah seharusnya Bantu dibesarkan. Baru saja masuk rumah, Bantu melihat ibu kandungnya menutup pintu kamar. Untungnya ada Anand alias sang kakek yang menyambut Bantu dengan ramah. Anand ingin Bantu bekerja untuk perusahaan ARK. Soal apa pekerjaannya nanti dipikirkan lagi. Bantu juga bisa bekerja secara khusus untuk Anand. Masalah gaji, Bantu akan diberi 2 kali lipat dari pekerjaannya di perusahaan travel. Bantu sangat gembira. Giliran Bantu yang mengolok-olok Valmiki, termasuk cara bicara Valmiki yang sangat menjengkelkan. Bantu kemudian menanyakan kepada Anand tentang orang yang ingin membunuh Ramachandra. Anand mengaku sudah lapor polisi, tapi tidak ada bukti untuk menjerat Appalanaidu dan anaknya. Mereka juga orang berpengaruh. Bantu khawatir upaya pembunuhan akan terjadi lagi. Bantu mengajak Anand untuk menemui pelaku. Masalah harus diselesaikan agar tidak berlanjut. Keberanian Bantu memang patut diacungi jempol. Mereka pergi ke pelabuhan yang dikelola Appalanaidu dan putranya. Anand masuk sendirian, sedangkan Bantu menunggu di mobil. Kedatangan Anand tidak diterima dengan baik oleh adik Appalanaidu yang bernama Satya. Anand diusir pergi, bahkan didorong hingga terjatuh oleh Satya. Anand terpaksa pergi dan mengajak Bantu pulang. Mengetahui kakek kandungnya telah diperlakukan kasar, Bantu mengamuk. Semua orang yang ada di pelabuhan dihajar. Satyam juga merasakan keganasan Bantu. Lucunya, Bantu terus berteriak mencari siapa orang yang telah mendorong Anand. Para preman jadi ketakutan. Bantu benar-benar tidak mengampuni siapapun. దాని మీద చేసింది ఎవడరా? నువ్వా? చేస్తారా మీరు? దాని మీదే.
Amarah Bantu terhenti saat diberitahu bahwa orang yang mendorong Anan telah pingsan dihajar sejak tadi. Anan pun dilayani dengan baik dan penuh hormat. Paiditali selaku putra Apolonaidu keluar karena mendengar keributan. Paiditali baru menyadari semua anak buahnya telah dikalahkan. Bantu mengingatkan Paiditali untuk melupakan perusahaan ARK. Tidak boleh lagi ada gangguan, apalagi coba-coba menyakiti Ramachandra. Paiditali yang biasanya galak hanya terdiam di hadapan Bantu tanpa berkata apapun. Pada saat Bantu dan Anan akan pergi, Apolonaidu datang. Bantu justru mengajak Naidu selfie. Bantu juga mengikuti gaya bicara Naidu. Sungguh sebuah penghinaan yang luar biasa. Naidu bersikap sama dengan putranya, yang hanya bisa terdiam dengan nyali besar Bantu. Anan benar-benar bangga dan bahagia memiliki pemuda hebat seperti Bantu di sisinya. Setelah Bantu kembali, SP Prajapati datang menemui Ramachandra. Pihak kepolisian menawarkan pengamanan khusus untuk keselamatan Ramachandra. Bantu menolak itu. Selama dia ada, Ramachandra akan baik-baik saja. Bantu lebih kuat dibandingkan satu kompi pasukan polisi. Meski begitu, Bantu memberitahu Ramachandra soal tawaran pengamanan dari kepolisian. Ramachandra menyebut masalah utamanya bukan dari pihak luar. Dalam kesulitan, orang sangat membutuhkan dukungan keluarga. Tapi anaknya, Raj, tidak bisa diandalkan jika ada masalah. Iparnya juga begitu, sedangkan istrinya selalu cuek tidak peduli. Pertarungan terbesar adalah dengan orang terdekat kita, ujar Ramachandra. Bantu hanya terdiam sedih. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చెప్పి మా కంపెనీకు Informasi yang didapatkan dari Anan alias kakeknya, Ramachandra dan Yasoda tidak berhubungan baik sejak 7 tahun terakhir. Bantu jadi mengerti betapa tersiksanya sang ayah. Untuk memperbaiki semua itu, Bantu mulai dengan membongkar korupsi yang dilakukan Kasih selaku ipar Ramachandra. Yasoda tidak percaya iparnya korupsi. Bantu mengaku hanya bicara jujur. Kasih menggunakan uang itu untuk berjudi. Kasih juga selingkuh dengan wanita lain. Kata-kata Bantu dianggap fitnah. Kasih sendiri lebih memilih menghindar. Tidak berhenti sampai di situ, Bantu berani menyebut Yasoda tidak akur dengan Ramachandra. Bantu mengetahui hubungan mereka tidak akur karena kesalahan Ramachandra di masa lalu. Ramachandra memang sempat selingkuh dengan sekretarisnya 7 tahun lalu. Kesalahan itulah yang berusaha dia tebus selama ini meski tanpa meminta maaf. Semua anggota keluarga juga sudah mengetahui itu, tapi tidak ada yang pernah berani membicarakannya. Ramachandra tidak tahan dengan kejujuran Bantu. Dia menampar Bantu. Situasi jadi semakin panas. నిజం చెప్తే చిన్నప్పుడు అన్నం తినకపోతే పెద్ద గొప్పోడు అనుకుంటున్నావా? Bantu tetap menyarankan Ramachandra untuk membicarakan masalahnya. Hubungan yang dibangun di atas kebenaran akan kokoh, Pak. Mungkin itu sulit, tapi kita harus mengatakan kebenaran kepada orang yang kita cintai, ucap Bantu pergi. Kejujuran Bantu membuahkan hasil positif. Ramachandra berani menghampiri Yasoda yang sedang duduk merenung di malam hari. Ramachandra mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Selama ini Ramachandra bukan tidak mau meminta maaf, menatap mata istrinya saja dia tidak memiliki keberanian. Apalagi harus mengakui kehilafannya yang pernah selingkuh. Yasoda menangis dengan pengakuan jujur Ramachandra. Andaikan saja sejak awal Ramachandra meminta maaf, semuanya tidak akan berkepanjangan. Suami istri itu pun saling memaafkan. Mereka akur kembali. I'm sorry. Anan yang melihat dari kejauhan terharu bahagia. Menantu dan putrinya bisa akur lagi berkat Bantu. Anan sangat berterima kasih kepada Bantu. Masalah orang tua Bantu sudah beres, tapi anggota keluarga seperti Kasih dan adik laki-lakinya Sitaram sangat terganggu dengan keberadaan Bantu. Mereka tidak leluasa korupsi lagi. Untuk tetap bisa menjarah harta perusahaan, mereka mengundang Paiditali untuk membicarakan kembali tentang kepemilikan saham. Pertemuan itu dihadiri oleh Raj Manohar dan Amulya selaku tunangan. Mengingat Ramachandra masih belum pulih sepenuhnya. Masalahnya Raj tidak bisa diandalkan. Ramachandra memaksa diri untuk pergi ke kantor. Hebatnya kali ini sang istri melarang. Kesehatan Ramachandra jauh lebih penting dibanding nasib perusahaan. Anan menugaskan Bantu untuk menghadapi manusia seperti Paiditali.
Halo. Bantu datang dengan penuh gaya. Tidak ada yang akan mampu menandingi auranya. Bantu ogah banyak bicara. Dia memutar lagu-lagu populer yang sesuai dengan situasi di ruang rapat. Raj yang menyukai musik tertawa melihat gaya Bantu. Saking asiknya lagu-lagu yang diperdengarkan, si Taram saja sampai ikut berjoget mengikuti irama. Bantu kemudian merobek surat penawaran yang dibawa Peditali. Paman Peditali, Satya, tidak tinggal diam. Tapi Bantu membuatnya terdiam dengan pukulan telak. Rapat yang menegangkan itu menjadi asik. Peditali jadi bengong sendiri. Tidak lupa Bantu memberi wejangan kepada Peditali agar berhenti menginginkan perusahaan ARK. Keberhasilan Bantu menyelesaikan masalah perusahaan membuat Anand sangat bahagia. Pesta digelar untuk merayakannya. Semua orang bersukacita. Mereka menari dan bernyanyi penuh bahagia. Tidak terkecuali Ramachandra dan Yasoda. Setelah acara pesta selesai, Yasoda menemukan Bantu bermesraan dengan Amu yang merupakan tunangan Raj. Yasoda sangat kecewa. Valmiki memanfaatkan kesempatan itu untuk mengusir Bantu dari rumah orang tuanya. Bantu juga ditampar karena dianggap tidak tahu balas budi. పదరా వాల్మీకి నాన్నరా నీకు నాన్న అని పిలు బొట్టుకోసి పేరేటా నాకు వాల్మీకి ఏంట్రా వాల్మీకి Valmiki menyeret Bantu keluar rumah. నిమిషాలు పట్టిందిరా. Bantu pergi bersama Amu. Dalam perjalanan, Bantu mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah putra kandung Ramachandra. Amu yang mendengarnya jadi kaget sekaligus bahagia. Setelah Bantu pergi dari kehidupan keluarga Ramachandra, Peditali dan ayahnya Appalanaidu berani berulah lagi. Mereka telah menculik keponakan Ramachandra, Nandini yang merupakan putri Kasi. Naidu menuntut setengah saham perusahaan ARK harus diserahkan jika menginginkan Nandini tetap hidup. Tanpa pikir panjang, Ramachandra dan Yasoda langsung tanda tangan setuju. Keselamatan Nandini jauh lebih penting dibandingkan kekayaan. Hal itu membuat Kasi sadar dan menyesali keserakahannya selama ini. ఊరుకో కాశీ లే నా కళ్ళ ముందు పెరిగింది కాశీ అది నా కూతురు కోసం నీ ఆస్తి. Selanjutnya, Raj akan pergi menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani. Kasi melarangnya karena bisa berbahaya. Valmiki juga ikut tidak memperbolehkan. Nyawa Raj bisa terancam. Raj jadi marah dengan Valmiki dan keluarganya. తెలీదు. నాకు లోకం తెలుసు కాల్చి మామయ్య బాల్కనీలో విసిరేస్తాను నేనే తెలీదు మీకు ఎవరికి ఇంత పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు మీకు తెలీదు అంటే నాకు ఇష్టం మీకు తెలీదు. Kakek Anand sampai kaget melihat Raj yang baru kali ini menunjukkan emosinya. Raj mengaku sangat mencintai Nandini. Sudah seharusnya dia yang pergi menyelamatkan Nandini. బాబు అమ్మాయి నాది నేనే వెళ్ళాలి. Valmiki sangat khawatir dengan keselamatan Raj. Dia menelpon Bantu untuk meminta pertolongan. Tapi Bantu mengaku sudah tidak peduli. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan Valmiki maupun keluarga Ramachandra. Raj Manohar pergi sendirian menemui Peditali. Sebelum sampai, Raj justru melihat paman Peditali, Satya, sedang lari ketakutan. Ternyata Bantu tidak benar-benar meninggalkan keluarganya.
Bantu sudah datang terlebih dahulu menyelamatkan Nandini. Menurut Satya, kedatangan Bantu seperti seekor singa. Pukulannya mampu mengoyak apapun dan siapapun. Bantu bisa menghajar orang sambil berjoget mengikuti alunan lagu rakyat. Cara Bantu mengalahkan lawan-lawannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja sangat bergaya dan mengandung seni tingkat tinggi. Paidi Tali telah merasakan kekuatan Bantu. తల రావణుడు దిగుండ చేసినాడు ఈదుకుంటూ పోయగాళ్ళు చిక్కుకొని రొమ్ము మీదొక్కటిచ్చే కుమ్మి ఒడుపుగా ఒంటి చేతు ఒడ్డు కట్టు కండతోటి దేనికైనా గట్టి పోటీ అడుగడుగు Apalah Naidu juga tidak diampuni. Orang tua itu dilukai dengan tusukan sate, persis seperti apa yang pernah dilakukan Naidu kepada Ramachandra. It's actually a good song, Naidu. కుచ్చాడు జరగదంతే Ketika Raj sampai, Bantu sudah membawa Nandini pulang. Hanya Naidu yang ditemukan terluka parah. Raj berkenan baik hati untuk menyelamatkan nyawa Naidu. Si paling jahat itu jadi terharu dengan kebaikan Raj. Bantu kembali telah menjadi pahlawan. Kepada Anand dan Ramachandra, Bantu sengaja berbohong mengaku tidak peduli agar keluarga itu bersatu. Strategi Bantu terbukti berhasil. Kasih tidak lagi membenci Ramachandra. Raj juga sudah berani menunjukkan isi hatinya. Sangat sulit bagi saya untuk mengatakan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Tapi yang penting kalian semua bahagia, ucap Bantu. Selanjutnya Bantu mengajak Valmiki pulang. Anand menanyakan apakah Valmiki ingin menyampaikan sesuatu. Valmiki pun hanya menyampaikan permintaan maaf jika ada ucapan atau tindakan Bantu yang menyinggung perasaan. Reaksi Anand tiba-tiba berubah. Anand terlihat sangat marah dan menampar Valmiki. వాల్మీకి నా అల్లుడు హాస్పిటల్లో కదా వాల్మీకి అంతే కదా ఏంటి అలాంటి వాడిని లాక్కెళ్ళిపోతూ నా రక్తం. Ternyata Anand sudah mengetahui rahasia itu sejak perawat Sulocana memberitahu Bantu di rumah sakit. Anand mendengar semuanya. Ramachandra, Bantu adalah putramu, dia pewaris hartaku, tegas Anand. Sebenarnya Anand ingin melihat apa yang akan dilakukan Bantu setelah mengetahui identitas aslinya. Ternyata Bantu tidak mengungkapkan apapun. Bantu sama sekali tidak berambisi mendapatkan kekayaan yang menjadi haknya. Sosok Bantu memang luar biasa. Dia datang ke rumah orang tua kandungnya yang kaya raya bukan untuk harta, tapi hanya ingin melihat keluarganya bahagia. Bukan hanya orang tua yang menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya, tapi anak-anak juga ingin melihat orang tuanya bahagia, terang Bantu. Ramachandra terharu dan bangga melihat Bantu. Sejak pertama melihat Bantu, Ramachandra seperti melihat bayangannya sendiri. Ayah mertua, bukankah dulu saya sudah bilang akan seperti apa putra saya? Benar kan? Putra saya akan persis seperti Bantu, ucap Ramachandra menangis. Bantu berusaha menenangkan Ramachandra agar tidak menangis. Untuk pertama kalinya, Bantu berani memanggil Ramachandra tidak dengan sebutan Pak lagi, tapi Ayah. ఊరుకోండి నాన్న. ఊరుకోండి నాన్న, ప్లీజ్. Ramachandra bahagia mendengarnya. Ramachandra mengajak Bantu untuk memberitahu ibunya Yasoda. Bantu justru tidak setuju. Dia tidak ingin memisahkan ibu kandungnya dengan Raj yang sudah dibesarkan selama ini. Ketika Yasoda muncul, rahasia tetap ditutup rapat. Yasoda menyampaikan terima kasih atas jasa besar Bantu telah menyelamatkan Nandini. Sebuah pelukan diberikan untuk Bantu. ఇంకా ఒప్పుకోవాలా నేను? Bayangkan saja betapa bahagianya Bantu dipeluk oleh ibu kandungnya sendiri. Itu adalah pelukan pertama yang diterima. Bantu tidak kuasa menahan air mata. Bagi Yasoda, jasa dan kebaikan Bantu tidak akan pernah bisa dibalas.
Bantu telah melakukan banyak hal. Secara jujur, Yasoda harus mengakui bahwa Bantu jauh lebih hebat dibandingkan Raj. Kejutannya, Yasoda memberikan setengah saham perusahaan ARK untuk Bantu. Awalnya Bantu menolak, tapi dia menerima juga karena Yasoda memaksa. Valmiki jadi kaget mendengarnya. Wajah Valmiki terlihat sekali sangat tidak bahagia. Yasoda justru memuji cara Valmiki mendidik Bantu. Valmiki juga ditugaskan untuk mendidik Raj seperti mendidik Bantu. Raj harus diajari hidup mandiri sebelum menjadi CEO ARK. లో CEO అయిపోవాలి. Pada akhirnya Raj Manohar tinggal di rumah Valmiki yang sebenarnya rumah orang tuanya sendiri. Raj sangat bahagia. Dia bebas melakukan apa saja. Raj sama sekali tidak tertarik untuk menjadi CEO perusahaan. Valmiki jadi stres sendiri melihat putra kandungnya yang kembali ke setelan pabrik. పెట్టాల్సింది కరెక్ట్గా ఉండేది. Kehidupan baru didapatkan Bantu. Setelah puluhan tahun hidup menderita, Bantu mengecap nikmatnya bahagia. Bantu tidak hanya bergelimang harta, tapi juga ada Amu di sisinya. Valmiki hanya bisa meratapi nasib. Dia tidak mampu mengubah takdir. Tetap saja Bantu menjalani hidup layaknya raja. Persis seperti mimpi-mimpi yang ditakutkan selama ini. Film selesai. Bye-bye.